Teman-teman, kalau kalian lagi mencari motor matic bertampang gagah, sporty dengan mesin di bawah 250 cc dan terlihat beda dari yang lain, rekomendasinya adalah ini, Aprilia SRGT 200. Tapi ini bukan yang versi biasa, ini adalah versi replika yang dirilis di MotoGP Mandalika tahun lalu. Seperti apa detailnya, kita langsung cari tahu selengkapnya di fakta menarik Aprilia SRGT 200 replika berikut ini. Fakta menarik pertama, ini motor punya desain yang sporty, gagah seperti halnya Aprilia SRGT 200 yang varian-varian lainnya. Secara tampilan, dia memang gagah ya. Gaya-gaya motor matic adventure itu masih berasa. Kalian bisa lihat di bagian sini. Ini jarak antara spakbor depan dan juga bagian bawah dari bodi depan itu lumayan jauh. Jadi mengesankan motornya itu kayak tinggi. Kemudian gaya sportinya ini agak berbeda. Kalau di dua varian yang lain, yaitu yang sport dan yang standar, itu lebih ke arah adventure karena dia menggunakan ban dual purpose yang mana dia pakai ban tapak kasar, pakai Michelin Anaki Street. Sementara untuk yang di replika ini, dia gaya sporty itu lebih kental ke arah racing karena dia pakai livery yang sama dengan motor Aprilia di MotoGP, yaitu Aprilia RSGP tahun 2023 dengan ciri khas dia punya tulisan Aprilia yang ngeblok satu bodi. Cuman memang kalau di motor matic ini, karena panel bodinya itu ada yang bodi halus, ada yang bodi kasar, jadi tulisan itu kayak kepotong-potong gitu ya. Tapi aslinya ini adalah tulisan Aprilia yang ngeblok dari bagian tengah motor sampai ke bagian depannya. Nah, perbedaan lainnya dengan varian SRGT 200 yang lain, dia pakai ban aspal. Ini bannya dari CST, itu adalah satu grup dengan Maxxis. Cuman yang agak disayangkan adalah, kenapa kalau di varian yang lain, dia pakai ban dual purpose dengan merek Michelin, yang mana itu adalah merek ban premium, sementara di versi replika dia justru pakai ban aspal dari CST. Harusnya sih pakainya Michelin juga ya, paling nggak biar kelasnya sama lah. Secara tampilan menurut saya ini udah keren ya, tampilannya sporty, gagah, dan aura racing itu berasa banget. Fakta yang kedua, motor ini kalau menurut saya lebih pas buat penggunaan harian, karena di dua varian sebelumnya itu aura matic adventure itu lebih berasa. Kalau di motor ini dia aura racingnya itu yang lebih kuat. Ciri khasnya pastinya dia udah pakai ban aspal, yang mana pasti untuk penggunaan harian kan lebih banyak melintasi jalanan aspal ya, ataupun jalan beton. Jadi ini bannya sudah lebih proper ataupun lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian settingan suspensinya juga yang saya rasakan dia lebih firm dibandingkan dua varian lainnya. Kalau yang di dua varian lainnya itu suspensi depan dan belakang itu empuk banget, bahkan cenderung bottoming walaupun ketika kita berkendara sendiri, apalagi pakai boncengan, sok belakang itu gampang banget bottoming. Sementara di versi replika ini yang saya rasain, sok depan dan belakang itu dibuat lebih keras sedikit, tapi feel-nya tuh tetap empuk. Jadi peredaman itu biasanya tuh kayak kenyal gitu ya, nggak gampang bottoming di suspensi belakang. Sementara suspensi depannya juga rasanya tuh empuk-empuk aja. Jadi suspensi depannya sudah enak, dan perbaikan paling berasa yaitu di suspensi belakang. Dan kalian harus ingat, suspensi belakangnya ini punya setelan preload 5 titik, dan ini belum saya ubah-ubah settingannya, dan dia masih di settingan titik yang kedua. Dan buat bobot saya yang 73 kg, ini redamannya sudah pas banget. Terus karena suspensinya yang dibuat lebih firm, motor ini lebih stabil dipakai buat menikung cepat, jadi lebih enak buat sehari-hari. Nah, kalau ngomongin posisi riding, ini nggak jauh beda pastinya sama kayak di varian lainnya, yang mana joknya itu berasa lebar, walaupun memang busanya tuh nggak yang empuk-empuk banget. Dia tetap ada undakannya di sini, jadi bisa menyanggah tulang ekor. Walaupun memang undakannya tuh nggak yang menyendol banget. Lalu untuk posisi kaki, ini deknya lumayan panjang untuk yang di bawah. Bahkan kalian bisa memanfaatkan area dek yang di belakang sini. Nah, ini supaya berasa feel sportnya itu lebih dapat. Tapi kalau mau berkendara dengan santai, kakinya bisa selonjoran. Walaupun kalau dilihat-lihat nih, bagian deck yang di depan ini nggak yang terlalu
maju, jadi kaki kita nggak bisa yang selonjoran banget ya. Di jauh ya. Kemudian untuk setangnya, dia pakai setang model tanpa cover, dia pakai model setang telanjang, setangnya lebar, dan dia punya sudut yang lumayan menekuk, dan ini memudahkan kita ketika bermanuver di antara kendaraan lain kayak mobil ataupun truk gitu. Cuman kadang-kala setangnya ini berasa jadi kayak kelebaran kalau jalanannya itu padat banget, macet parah. Jadi harus hati-hati supaya ujung setangnya ini nggak menyentuh kendaraan lain. Fakta berikutnya, motor ini punya fitur yang nggak ada bedanya dengan varian-varian di bawahnya. Padahal harga lebih mahal ya. Kita cari tahu fiturnya apa aja. Yang pertama, dia sudah pakai lampu yang sudah full LED semuanya. Lampu depan, LED RL, lampu sen, lampu belakang, lampu rem, dan juga lampu sen belakang sudah full LED. Bahkan termasuk lampu plat nomor belakang. Jadi ini benar-benar full LED ya. Biasanya kan kalau di pabrikan lain itu menyisakan lampu plat nomor belakang itu masih pakai bolam. Kalau di Aprilia SRGT 200 dia sudah full LED semuanya. Kemudian untuk pengereman dia sudah pakai rem cakram ganda depan belakang, dan dia pakai ABS, tapi ABS-nya single channel. Ya lumayan lah, karena memang basicnya ini adalah motor matic bergaya adventure, yang mana motor-motor yang ada aura adventure-nya, yang mana rem belakang itu ABS-nya bisa dimatikan ketika melewati jalan off-road. Nah kalau di motor ini karena hanya berbeda di tampilannya saja, jadi untuk rem belakang tanpa ABS. Lalu dia sudah pakai speedometer yang full digital. Ini dia speedometernya. Nah keren ya kalau nyalanya gini ya. Wih. Sudah digital tapi masih pakai LCD. Informasinya juga cukup lengkap. Di atas ini adalah indikator sen kiri, immobilizer, check engine, ini untuk lampu jauh, tekanan oli, indikator ABS, dan indikator ini semacam indikator idling stop. Lalu indikator lampu sen kanan. Layarnya dari kiri berisi suhu sekitar, suhu udara sekitar. Ini adalah jarak yang bisa tempuh dengan sistem bensin. Lalu bawah ada fuel meter. Ini ada indikator-indikator, ada indikator standar samping turun, indikator engine cut off. Lalu yang melingkar ini adalah RPM ataupun tachometer. Tengahnya ini adalah speedometer. Jadi ini angkanya gede banget. Sebelah kanan ini ada indikator waktu servis. Jadi ini motor memang sudah waktunya servis. Yang paling kanan adalah indikator suhu mesin. Nah di atasnya ini ada odometer dengan tulisan total. Lalu di atasnya adalah jam digital. Untuk pengaturan informasi lainnya, kita bisa menekan tombol mode dan juga tombol set di bawah layar sini, atau tombol mode di setang sebelah kiri. Kalau ingin merubah tampilannya dari odometer menjadi trip, kalian tekan 2 kali dengan cukup cepat. Nah ini adalah trip A. Lalu tampilan sebelah kiri bisa berubah dengan cara tekan tombol mode 1 kali aja. Nah ini berubah menjadi average, kecepatan rata-rata, lalu ini kecepatan maksimal, dan juga voltase baterai. Balik lagi ke konsumsi bahan bakar real time, lalu balik ke konsumsi bahan bakar rata-rata. Itu untuk informasi ini berlaku untuk di trip A. Sementara untuk di trip B, nah kita tekan 2 kali dia akan berubah jadi ini. Ini untuk trip B nya. Dengan informasi sebelah kirinya itu sama, ada konsumsi bahan bakar rata-rata, ini adalah jarak yang bisa tempuh dengan sisa bahan bakar, lalu kecepatan rata-rata, kecepatan maksimal di trip B, lalu ada voltase baterai lagi, dan ini konsumsi bahan bakar secara real time. Baik lagi ke average. Nah tekan 2 kali dengan cepat tombol mode-nya, dia akan balik ke odometer. Seperti itu. Lalu di area setang, ini sebenarnya ada tombol untuk menghubungkan motor dengan handphone pengendara. Cuman ini kayaknya modulnya nggak dipasang, agak di downgrade ketimbang versi luar. Mungkin bisa ditambahkan modul khusus, tapi kalaupun modul itu bisa ditambahkan, pasti kalian harus bayar lagi. Cuman sejauh ini tidak ada informasi mengenai modul yang bisa tambahkan untuk menggunakan konektivitas antara motor dengan handphone pengendara. Kemudian dia kuncinya memang belum pakai smart key, tapi dia sudah immobilizer. Ya standarnya dari produk Piaggio Group ya, dia sudah immobilizer. Dan kunci kontak ini bisa juga untuk membuka tangki bahan bakar dengan cara ditekan. Dan untuk membuka jok ada tombol khusus dekat kunci kontak. Jadi untuk membuka joknya sudah pakai model elektrik. Nah, masih di area setang juga, dia ada konsol penyimpanan di bagian sebelah kiri. Cuma memang konsol ini nggak terlalu besar, hanya buat menyimpan handphone saja. Jadi handphonenya bisa diselipin, jadi bisa buat ngecas handphone dan juga menyimpan handphonenya. Cuman memang ini terbatas banget sih. Sarung tangan pun nggak akan masuk karena dia hanya ada rongga buat menyisipkan handphone kalian aja. Tapi untungnya dia punya bagasi yang lumayan besar. Nah, dia bisa menyimpan
sebuah helm full face dan juga helm half face dengan bentuknya yang wajar ya, nggak banyak spoilernya ataupun aksesoris. Ini bisa masuk dan masih menyisakan area di belakang sini. Memang nggak sedalam di bagian depan, tapi ini bisa buat menyimpan jas hujan, sarung tangan ataupun lap-lap kamus. Taruh di sini. Fakta berikutnya, motor ini punya mesin yang bertenaga untuk ukuran motor matic di bawah 250 cc. Dia pakai teknologi iGate 4 tak SOHC, 4 katup dengan pendingin cairan. Jadi dia kapasitas mesinnya itu 174 cc, walaupun namanya 200 ya. Tapi murninya itu dia 174 cc. Dia menggunakan piston berukuran 63,5 mm dengan langkah pistonnya 58,7 mm. Jadi mesin ini adalah mesin overbore. Ukuran piston lebih besar dibandingkan langkah pistonnya. Nah, tenaga yang mampu dihasilkan mencapai 17,6 PS pada putaran mesin 8.500 rpm. Kemudian untuk torsi maksimalnya dia di 16,5 Nm di putaran mesin 7000 rpm. Transmisinya sudah pasti otomatis CVT, dan kalau ngomongin karakter mesinnya, dia putaran bawahnya itu agak ngegerung ya. Yang mana hal itu justru membuat konsumsi bahan bakarnya agak lebih boros kalau kalian kena macet. Jadi sering buka tutup, motor ini akan lebih boros karena karakter CVT-nya itu ngegerung. Sementara kalau ketemu jalan yang lancar, kayak jalan keluar kota gitu ya, kecepatannya berjalan stabil, konstan di 80 mungkin atau di 90, konsumsi bahan bakar jadi lebih irit. Kalau saya pakai rata-rata sejauh ini sudah menempuh 300 km, kurang lebih konsumsi bahan bakarnya di rentang 32 sampai 33 km per 1 liternya. Nah, dia rekomendasi bahan bakarnya pakai oktan 95 karena memang rasio kompresinya ini lumayan tinggi. Tapi sejauh ini saya menggunakan oktan 92 dengan cap kerang. Sejauh ini tidak ada masalah dan performanya menurut saya udah cukupan banget. Fakta yang terakhir atau yang kelima, motor ini punya harga yang lumayan tinggi sebenarnya. Dia ditawarkan dengan harga pala 6. Jadi untuk Aprilia SRGT 200 replika ini, harga on roadnya saat ini di awal tahun 2024 ini sekarang 65,5 juta on road Jakarta. Kemudian untuk yang varian-varian di bawahnya, yaitu ada varian SRGT 200 Sport itu di angka 64 juta. Sementara yang varian standar Aprilia SRGT 200 dilepas dengan harga 60 juta. Lumayan ya beda harganya antara yang standar ke sport itu udah 4 juta sendiri. Sementara dari varian sport ke replika itu selisihnya 1,5 juta. Dan dengan perbedaan di tampilan yang memang lebih sporty dan kental aura MotoGP-nya. Tapi tenang aja, promo untuk pembelian motor ini tuh lumayan besar. Diskonnya bisa mencapai 15 juta di bulan Januari kemarin. Jadi beli motor berasa beli mobil ya diskonnya ya. Dan itu harganya membuat lebih affordable, lebih bisa dijangkau sama teman-teman yang pengen motor premium dari Italia bersatu CBU dari Vietnam, desainnya sporty, gagah, dengan fitur-fitur yang mumpuni dan tenaganya pastinya oke banget buat harian ataupun kalian pakai touring jarak jauh. Ya teman-teman, seperti itu review saya buat Aprilia SRGT 200 replika. Fakta-fakta menariknya sudah saya umbar ke teman-teman, mungkin bisa jadi pilihan salah satu motor matic non-Jepang dengan tampilan yang oke dan pastinya tidak pasaran ketimbang motor-motor matic merek Jepang yang udah banyak beredar. Kalau gitu jangan lupa like, comment, subscribe channel Motovun Indonesia ini. Silahkan berkunjung ke website kita autofun.co.id dan jangan lupa follow akun Twitter kita Motovun Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.